Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan selamat untuk juara baru Manchester City yang telah merengkuh gelar treble winner UEFA Champions League dengan mengalahkan Inter Milan dengan skor tipis 1-0. Nah, di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan pergerakan Pi Network step by step ya. Dan sekali lagi di sini admin juga mengucapkan selamat untuk fans Manchester City bersama pelatih fenomenal Pep Guardiola, dan Inter Milan juga telah memberikan perlawanan yang cukup sengit sekali. Nah, rekan-rekan, dan di sini langsung saja kita fokus ke informasi tentang Pi Network saja. Di sini lagi-lagi dikutip melalui salah satu Twitter CryptoLeakFun berkaitan dengan berbagai macam informasi perkembangan Pi Network jelang open mainnet. Kemudian di sini kita bisa melihat ya, nah rekan-rekan juga bisa melihat Certik rupanya di sini lagi-lagi menghebohkan komunitas pionir semuanya di seluruh dunia ya. Jadi di sini informasi yang lebih jelas berkaitan dengan Pi Network yang diaudit oleh Certik. Nah, di sini kita bisa melihat ada sekitar 10 proyek teratas dengan suara yang tertinggi pada minggu ini di Skynet untuk komunitas Certik. Kemudian di sini artinya adalah proyek-proyek yang diinginkan oleh komunitas agar segera diaudit oleh Certik. Dan kita bisa melihat ya, di sini ada semacam website yang bernama Pi Certik Skynet Project Insight. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat, nah seperti berikut ini rekan-rekan. Di sini ada keterangan Pi Network, kemudian di sini ada keterangan security, score dan audit, dan di sini masih belum diaudit oleh Certik. Dan kalau kita lihat di sini sekali lagi sebagai bentuk informasi secara lebih detail, kita bisa memberikan semacam voting agar Pi Network segera diaudit oleh Certik ya. Nah, caranya seperti berikut. Tentu saja rekan-rekan itu harus login dulu terhadap akun yang ini ya, atau akun daripada untuk melakukan semacam voting untuk memberikan suara rekan-rekan agar Pi Network segera diaudit oleh Certik. Kurang lebih seperti itu. Kita bisa merequest Certik agar mengaudit Pi Network secepatnya dan bisa meluncurkan fase open mainnet ya. Ini adalah memang keinginan dari para komunitas. Kemudian di sini kalau kita lihat ada sekitar 100 atau sekitar 16.388 voting ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Kemudian dengan skor 57. Dan kemudian di sini kalau kita lihat harga dalam CMC di IOU Pi Network menyentuh harga 25 US dollar ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini banyak sekali respon-respon para pionir-pionir semuanya yang menginginkan agar Pi Network itu segera diaudit oleh Certik dan segera open mainnet. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam Twitter CryptoLeakFun berikutnya ya, kita ke informasi demi informasi berikutnya. Di sini ada masa depan Pi Exchange yang akan datang, dan apakah kalian percaya tentang Pi Network akan meluncurkan daripada fitur yang terbaru, yaitu adalah Pi Exchange ya. Dan di sini beberapa waktu yang lalu admin sempat membahas berkaitan dengan kisi-kisi yang akan terjadi pada hari Pi yang kedua nanti, dan apakah benar realistis ke depan Pi Network akan memiliki semacam pertukaran sendiri ya, atau Pi Exchange. Nah, di sini rupanya banyak sekali komunitas yang ikut memberitakan atau memberikan semacam bocoran ini ya rekan-rekan. Dan untuk secara lebih detail dan secara lebih rinci masih belum ada informasi resmi dari pihak core team. Jadi ini adalah informasi bocoran dari kalangan komunitas ya, dan bisa dikatakan yang mungkin dari para moderator ya rekan-rekan. Dan tentu saja ini memang merupakan fitur yang cukup mantap, dan ketika ini realistis ya, kita bisa melakukan semacam swap token Pi kita terhadap USDT ya, mungkin kurang lebih seperti itu, atau bisa melakukan ya pertukaran karena di sini adalah fitur exchange. Kemudian mengenai fitur exchange di sini juga banyak sekali mendapatkan tanggapan atau respon dari kalangan pionir-pionir semuanya di seluruh dunia. Dan kita bisa melihat informasi di sini, gambar ini berfungsi sebagai representasi ilustrasi ya, bukan merupakan pernyataan resmi dari pihak core team. Nah, sekali lagi di sini sudah dijelaskan, dan memang untuk informasi berkaitan dengan Pi Exchange di sini sudah viral ya, dan rekan-rekan pasti juga sudah banyak yang mengetahui. Maka dari itu kita harus mengulasnya ya. Ternyata di sini memang sekali lagi core team belum meresmikan atau belum resmi ya rekan-rekan tentang daripada Pi Exchange tersebut. Kita tinggal nantikan saja informasi resmi ke depannya, semoga saja itu realistis, dan kita tunggu tanggal 28 Juni atau hari Pi Day yang kedua. Kemudian di sini kalau kita mencoba untuk mengulas daripada CryptoLeakFun dalam Twitter ya, di sini memang merupakan salah satu
komunitas dari negara Vietnam, dan Vietnam sendiri juga merupakan salah satu penyumbang nordic aktif yang terbanyak di dunia dengan urutan peringkat nomor 3. Nah, ini saya rasa juga memiliki komunitas yang bisa dikatakan ya lebih militan dari yang ada di Indonesia. Dan tentu saja untuk perkembangan dan pergerakan komunitas di Vietnam, nah itu tidak kalah dengan yang ada di Cina ya. Nah, karena di sini mungkin untuk kualitas SDM atau sumber daya manusia di negara Vietnam ya, nah itu mungkin ya sudah bisa dikatakan cukup lebih baik ya rekan-rekan, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Crypto Legends 19 menit yang lalu, kemudian ada 41 menit ya. Dan tentu saja di sini juga berkaitan dengan updating resmi dari pihak Cortim. Nah, Cortim di sini juga terus mengajak untuk para kalangan pionir-pionir semuanya dan para komunitas Pi Network ya di seluruh dunia untuk bisa mengikuti event kompetisi hackathon yang akan dijadwalkan pada bulan Juni ini. Kemudian di sini bertujuan untuk membangun ekosistem yang lebih maju. Dan di sini memang kalau kita lihat perkembangan dan pergerakan Pi Network itu memang terus mengalir dan on progress. Dan sekali lagi di sini memang untuk open mainnet sekali lagi masih belum ada semacam informasi resmi dari pihak Cortim. Dan kita hanya bisa melihat informasi tentang perkembangan dalam fase enclosed mainnet melalui event hackathon yang akan kembali diadakan oleh Cortim ya. Dan itu bisa saja akan menambah besar ekosistem Pi Network ke depannya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya banyak sekali rekan kita yang menambang daripada koin Pi itu, ada yang sekitar 1, 2, 3 bahkan ada yang 4 tahun ya, dan masih terus mining koin Pi Network. Kemudian di sini ada informasi 1 jam yang lalu, kita coba untuk melihat step by stepnya. Dan rupanya di sini Cortim juga telah memperbaharui Pi Open Source PIOS ya untuk memberdayakan Pi Network komunitas pionir. Nah, ini adalah memang informasi resmi. Dan untuk daripada PIOS, nah ini mungkin berkaitan dengan developer ya rekan-rekan atau para tim pengembang ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan kemudian di sini juga banyak sekali rekan-rekan, kalau kita lihat ya informasinya cukup banyak dan kita coba cek satu persatu. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini untuk daripada PIOS mungkin sudah pernah admin update beberapa waktu yang lalu ya, karena di sini ada informasi updating tentang PIOS tanggal 23 Mei 2023 kemarin ya. Nah, di sini kita bisa melihat memperkenalkan Pi Open Source atau PIOS jaringan Pi sebagai bagian dari pertumbuhan berkelanjutan Pi Network. Kemudian di sini Cortim telah melakukan langkah-langkah untuk memberdayakan komunitas dengan lisensi perangkat lunak PIOS yang baru ya. Nah, kemudian di sini berkembang di Pi memang selalu mudah dan tidak memerlukan pengalaman blockchain atau cryptocurrency sebelumnya. Kemudian di sini dengan program lisensi PIOS di sini yang baru ya. Nah, ini semakin mudah untuk memulai dengan alat dan template yang dirancang untuk dan oleh komunitas Pi. Artinya di sini Cortim mempermudah bagi rekan-rekan yang ingin bergabung atau ingin bergabung dengan event hackathon ya. Nah, nanti akan mendapatkan semacam lisensi PIOS, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan untuk PIOS sendiri nanti rekan-rekan juga bisa dibaca secara mandiri ya. Nah, ini hanya sebagai bentuk informasi tambahan atau sebagai bentuk informasi edukatif untuk rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini kalau kita mencoba untuk melihat ke informasi berikutnya ya, masih dalam Crypto Legends. Nah, di sini kita coba untuk mengulas step by step. Disebutkan di sini ada visi jangka panjang Pi Network, termasuk menciptakan ekosistem yang terdesentral di mana Pi dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi, termasuk dalam e-commerce ya, atau kita bisa berbelanja dalam marketplace. Nah, kemudian di sini dalam e-commerce dapat berfungsi sebagai platform bagi pengguna untuk memanfaatkan Pi untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Dan ini juga dapat memberikan Pi Network pengguna cakupan yang lebih luas untuk memanfaatkan Pi dan juga meningkatkan nilai mata uang digital dan dalam aktivitas belanja dan perdagangan online. Artinya di sini untuk daripada koin Pi Network support untuk e-commerce ya. Nah, ini memang salah satu keunggulan dan keunikan daripada koin Pi Network yang rekan-rekan tambang. Ke depan nanti juga bisa digunakan untuk melakukan berbelanja di e-commerce atau ekosistem Pi Network ya. Nah, ini sangat mantap sekali. Nah, kita bisa melihat semacam ini ya rekan-rekan. Nah, tentu saja di sini sekali lagi Pi Network memang merupakan proyek blockchain dengan ekosistem yang cukup luas dan sangat luas sekali ya. Dan untuk masalah harga di sini masih menjadi perdebatan atau perbincangan publik selama masih dalam fase enclosed mainnet dan belum menuju ke open mainnet. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.